Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi hari ini Deniar Channel akan membahas 10 tempat wisata yang ada di Pontianak, tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan kabar terbaru dari kami. Tonton sampai habis supaya tidak ada kesalahpahaman. Terima kasih. Pontianak merupakan salah satu destinasi wisata yang perlu dikunjungi jika berencana liburan ke Kalimantan Barat. Kota di jalur Katulistiwa ini dilalui dua sungai, yakni Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Untuk sampai ke kota ini, pengunjung bisa mendarat di Bandara Internasional Supadio Pontianak, atau melalui Pelabuhan Dwikora Pontianak. Apa saja yang bisa dilakukan di Pontianak? Berikut 10 tempat wisata di Pontianak yang bisa dikunjungi. Ada wisata edukasi, sampai wisata kuliner. 1. Tugu Katulistiwa. Tugu ini bukan sekadar bangunan tinggi sebagai ikon kota. Tugu ini merupakan titik nol garis bumi yang membelah bumi bagian selatan dengan bumi bagian utara. Di sini, pengunjung bisa mencoba bagaimana gaya tarik bumi sangat kencang terasa. Dibuktikan dengan meletakkan telur pada lantai, maka telur bisa tegak berdiri tanpa dipegang. Tugu Katulistiwa ini berdiri sejak tahun 1928, dibangun oleh Belanda. Pengunjung bisa menemukan tugu ini di Jalan Katulistiwa, Pontianak. Pengunjung yang ingin berkunjung tidak dikenakan biaya, alias gratis. 2. Bambu Runcing. Tugu Bambu Runcing disebut juga Tugu Digulis atau Tugu Bundaran Untan. Berbentuk bambu-bambu runcing, berwarna kuning dengan jumlah 11 buah mewakili 11 tokoh Sarekat Islam di Kalimantan Barat yang meninggal saat perjuangan melawan Belanda. Terletak di Jalan Ahmad Yani, Bansir Laut, Pontianak dalam Komplek Universitas Tanjung Pura. Pada malam hari terdapat lampu warna-warni, dan air mancur menyala akan menghiasi sekeliling tugu. Terdapat jalur lari santai dan juga perpustakaan yang bisa dimanfaatkan pengunjung. Taman ini dibuka untuk umum, sehingga bisa diakses 24 jam tanpa pungutan biaya. 3. Istana Kadriah. Istana Kadriah ini merupakan keraton bekas Kesultanan Pontianak pada abad ke-17. Bangunannya berwarna kuning, khas warna etnis Melayu. Di dalam istana masih terdapat beberapa peninggalan asli kerajaan, seperti singgasana, kaca pecah 1000, foto-foto keluarga sultan, dan meriam. Wisata edukasi sejarah ini bisa dikunjungi di Jalan Tanjung Raya 1, dalam Bugis, Pontianak. 4. Museum Kalimantan Barat. Museum yang berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan ini terbagi menjadi 3 bagian, bagian etnis Melayu, etnis Tionghoa, dan etnis Dayak. Di sini pengunjung bisa mengenal bagaimana perkembangan budaya di Kalimantan Barat dengan berbagai etnis di dalamnya. Dengan luas 3.905 meter persegi. Museum ini menyimpan berbagai benda bersejarah, mulai dari guci keramik, kain tenun dengan berbagai corak khas, baju adat, jenis bebatuan, mata uang yang pernah digunakan, dan masih banyak lagi. 5. Rumah Betang. Rumah adat suku Dayak ini disebut juga rumah panjang. Rumah ini dibangun menggunakan kayu ulin.
Untuk memasuki rumah, masyarakat menggunakan sebatang pohon kayu kelapa utuh yang dipahat menjadi tangga. Di dalam rumah betang ini terdapat ruang serbaguna yang juga disewakan untuk acara-acara. Rumah adat ini tinggi, besar dan arsitekturnya kental dengan corak suku Dayak yang didominasi warna merah, sehingga bisa menjadi spot foto yang menarik. Pengunjung bisa memasuki komplek rumah betang ini pukul 7.00 sampai 17.00 WIB hari Senin Sabtu. 6. Taman Alun-Alun Kapuas. Setelah tempat wisata edukasi, kini beralih ke tempat wisata yang biasa digunakan untuk tempat bersantai. Taman Alun-Alun Kapuas yang berdampingan langsung dengan Sungai Kapuas ini selalu menjadi tempat masyarakat berkumpul, jalan santai sambil melihat matahari terbenam. Dari sini, pengunjung bisa menaiki Sunset Cruise, yakni kapal terbuka dengan tempat duduk plastik dan meja-meja kecil yang bisa membawa pengunjung keliling Sungai Kapuas. Bagi pengunjung yang ingin bersantai, duduk-duduk di pinggir sungai, berkeliling taman naik sepeda atau lari. Pengunjung tidak perlu repot membawa makanan dan minuman sendiri, karena di sini sangat banyak penjual makanan dan minuman berderet. 7. Taman Arboretum Silva Untan. Taman ini menjadi ekowisata hutan kota di tengah padatnya kota Pontianak. Pohon-pohon besar akan menyejukkan pengunjung yang ingin bersantai. Taman yang terletak di Bansir Laut, Pontianak Tenggara ini, juga terdapat banyak spot foto, salah satunya catur-catur besar yang bisa dijadikan salah satu spot. Tanpa biaya masuk, pengunjung bisa menikmati taman yang berdiri sejak tahun 2018 lalu ini. Pengunjung juga bisa bermain basket dan skateboard, karena disediakan tempat bermain skate dan basket. Memang taman ini diperuntukkan kepada anak muda, namun tak jarang pengunjung membawa satu keluarga pun hadir menikmati taman. 8. Kampung Wisata Kuantan. Bagi pengunjung destinasi wisata Pontianak yang ingin berfoto-foto Instagramable, Pontianak memiliki kampung wisata Kuantan. Di sini tersedia banyak spot foto yang beragam yang terletak di pinggir tepian Sungai Kapuas. Selama menuju ke titik lokasi, pengunjung akan melewati rumah-rumah warga yang juga dihiasi warna mencolok dan juga gambar-gambar mural. Bahkan jalanannya pun dicat warna-warni. Kampung wisata Kuantan terletak di Jalan Imam Bonjol, Benua Melayu Laut, Pontianak Selatan. 9. Kopi Asyang. Budaya kopi di Pontianak begitu kental. Salah satu warung kopi terkenal di sini adalah Kopi Asyang. Salah satu yang menjadi keunikan, yakni pembuatan kopi dibuat langsung oleh pemilik toko, tanpa mengenakan baju. Pengunjung bisa menemukan warung kopi ini di Jalan Merapi, Benua Melayu Barat, Pontianak. Biasanya, para pekerja kantoran bisa mampir ke warung kopi Asyang terlebih dahulu pagi-pagi karena warung kopi ini sudah mulai buka dari pukul 4 waktu Indonesia Barat dan tutup pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Harga secangkir kopi berkisar Rp10.000. Kopi yang digunakan berasal dari biji kopi Robusta yang menghasilkan rasa yang lembut. 10. Es krim Anggi. Berada di depan sekolah Santo Petrus, Pontianak atau tepatnya di Jalan Karel Satsuit Tubun nomor 8, Akcaya, es krim ini selalu ramai dikunjungi. Apa yang membedakan es krim ini dengan es krim lainnya? Wadahnya. Di sini pengunjung bebas memilih, menggunakan buah kelapa atau gelas sebagai wadah es krim. Es disusun cantik, lalu disajikan dengan topping es kacang merah. Varian rasa es yang bisa dipilih, coklat, green tea,
ubi, vanila, duren, anggur, dan masih banyak lagi. Harga bervariasi, tergantung wadah yang digunakan. Namun harga berkisaran sekitar Rp15.000.